Mungkin kotornya ya Mas ya, kalau kemarin sekitar hampir 9-10 juta sih Mas per bulan. Buat saya gini sih Mas, anak laki-laki itu menjadi seorang tanggung jawabnya nanti gitu, buat keluarganya, apalagi anak laki-laki pertama. Mungkin saya belum bisa banyak membahagiakan orang tua gitu. Saya berusaha untuk juga tidak membebankan orang tua gitu. Sebisa mungkin sakit itu bisa saya tahan, ya kenapa nggak saya tahan gitu. Kecuali memang kayak sudah di luar kapasitas saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya mau nggak mau saya akan hubungin orang tua atau orang terdekat saya. Prinsip saya memang dari awal, sakit dirasain sendiri, bahagia ayo bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syarifuddin. Saat ini umur saya 30 tahun dan usaha ini namanya Pempek Saku. Alamatnya di Jalan Yosudarso nomor 68 Tulungagung. Awal merintisnya, jadi itu saya dulu adalah pekerja di perusahaan swasta, lebih tepatnya di startup gitu. Dari 2017 itu sampai 2019 itu di PT Arisan Mapan, ya salah satu anak perusahaan dari PT Gojek. Itu sebagai telemarketing saat itu, dan kemudian 2020 sampai 2022 itu saya di Shopee Indonesia sebagai customer service. Katanya pernah sempat juga ternak domba sampai 200. Oh iya, itu adalah usaha pertama saya. Saya ingat usaha pertama saya sama teman-teman, jadi bukan sendiri ya. Waktu kuliah di peternakan, kami dapat ilmunya, kami berusaha untuk ya udah kenapa nggak kita aplikasikan ilmu yang sudah kita punya. Saat itu semester 4, gimana caranya kita jual domba. Biasanya kita jual domba di Idul Adha, tapi sebelumnya kita melakukan penggemukan ya gitu. Atas dasar-dasar ilmu yang kita punya waktu itu. Ya ada beberapa orang, kalau nggak salah 6-7 orang. Jadi kita kumpulin modal, kemudian kita cari investor, kita beli dombanya, kita sewa lahannya, kita beri pakan dan kita sewa anak kandang. Itu semuanya kita rintis dari awal itu, bersama 7 orang itu. Sampai ke penjualan juga. Nah, mungkin karena masih ego saat itu, jadi investor bisa ngasih uang modal lebih, tetapi mungkin dari kaminya sendiri kurang amanah, dalam tanda kutip tuh kayak nggak bisa jaga amanah dari investor, sehingga kita nggak beres dalam memberikan pakan, kita nggak beres dalam mengecek kesehatan ternak, kita nggak beres juga dalam melakukan penjualan, sehingga mendekati lebaran 100-200 ekor kita hanya bisa laku sekitar 40 ekor, dan sisanya itu kita nggak laku. Ada beberapa yang mati, kemudian ada yang masih hidup tapi nggak laku gitu. Ketika lebaran Idul Adha selesai kan pasti harga kambing turun lagi karena tidak ada momennya. Dan banyak peternak-peternak yang istilahnya peternak besar juga di sana yang dia udah punya pangsa pasar kayak gitu. Sedangkan kita masih peternak baru, kita kekurangan penjualan, mau nggak mau kita harus jual rugi. Disitulah yang dulu awal-awal jadi semakin berat juga. Karena saya masih ingat dulu modal saya itu 2 juta untuk biaya operasional sedikit. Dan ada investor, habis itu terjual 40 yang awal lebaran. Habis itu kita jual rugi itu uangnya masih minus. Jadi per orang kita harus nanggung sekitar 7 juta. Jadi kalau bisa dibilang per orang untuk skala mahasiswa itu saya udah rugi sekitar hampir 9 juta. 2 juta di awal nggak balik, 7 juta di awal ya kita harus ganti gitu. Karena uang investornya nggak balik penuh gitu loh. Jadi ya mau nggak mau harus menalangi gitu. Tapi ya memang itu jadi pelajaran sih. Dengan kerugian itu bukannya berarti saya nggak berani usaha lagi. Tetapi kita berusaha cari usaha yang minim resiko terlebih dahulu. Tetapi saya bisa menjalaninya dengan baik. Belajar dari kesalahan-kesalahan saat saya menjalin kerjasama dengan investor. Waktu kuliah, uang 9 juta untuk kerugian itu dapatnya dari mana? Jadi gini, ada momen-momen tertentu saya harus memang kerja. Salah satunya dulu kerja part time di teman saya juga dulu punya warung kayak makanan spaghetti sama Thai tea dan lain-lain di kampus. Nah, jadi saya jaga stand itu dan sampai Sabtu mulai dari jam 3 sampai jam 9 malam. Habis itu dulu juga pernah menggadaikan laptop. Habis itu saya kerja juga ke driver kayak gitu. Pinjam uang temen juga, nanti habis itu tiap bulan tak ganti juga pernah. Intinya banyak hal yang untuk nutupin 7 juta yang terakhir itu banyak. Tapi yang 2 juta saat itu saya masih ingat, saya pinjam orang tua. Mungkin sampai sekarang belum bisa saya ganti. Pokoknya saat itu ketika rugi 7 juta pun saya nggak cerita ke siapapun gitu. Saya hanya cerita kepada orang-orang terdekat di luar keluarga karena saya nggak pengen keluarga saya terbebani. Ya,
Berarti ini orang tua tahu nih kalau ini tayang. Iya, ya mau nggak mau sih mas, tapi ya nggak apa-apa buat saya. Selama itu udah beres dan orang tua saat itu saya punya usaha peternakan pun ya tahu gitu. Tapi susah payahnya itu saya nggak pernah ceritain gitu. Karena buat saya, buat apa saya ceritain hal-hal yang kayak gitu? Karena saya merantau, ya udah saya nggak pengen jadi beban aja kayak gitu. Saya pun kerja sampai kecapean, itu ya nggak akan pernah cerita. Cuman orang tua taunya saya kuliah aja di situ. Kenapa enggak cerita mas? Karena buat saya gini sih mas, anak laki-laki itu menjadi seorang tanggung jawabnya nanti gitu buat keluarganya, apalagi anak laki-laki pertama. Mungkin saya belum bisa banyak membahagiakan orang tua gitu. Terus saya berusaha untuk juga tidak membebankan orang tua gitu. Sebisa mungkin sakit itu bisa saya tahan, ya kenapa nggak saya tahan gitu. Kecuali memang kayak sudah di luar kapasitas saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya mau nggak mau saya akan hubungin orang tua atau orang terdekat saya. Prinsip saya memang dari awal, sakit dirasain sendiri, bahagia ayo bareng-bareng. Karena kalau kita membagikan kesedihan, orang tua nggak akan kuat kayak gitu loh. Dulu masa kecil kita masih ingat kan, kalau kita jatuh orang tua pasti berusaha untuk nolongin. Padahal di saat momen itu jatuh, kita berusaha belajar, oh rasanya jatuh seperti ini. Apalagi laki-laki ya. Kalau kita nggak tahu rasanya jatuh, ya nanti ketika dewasa kita jatuh, ya nanti kita malah jadi down. Nah, saya harap seperti itu. Saya belajar dari beberapa orang yang saya kenal, yang dimana intinya jangan bebani siapapun intinya. Karena kalau kita membebani siapapun itu, nanti kelak di akhirat kita juga akan jadi terbebani ketika dihisab. Tetapi sebisa mungkin kontrol diri kita, habis itu berusaha untuk yang sedihnya dibawa sendiri, bahagianya ayo bareng-bareng. Tempat curhatnya sampai akhirnya kemana mas? Ya mau nggak mau ya satu-satunya cuma masjid sih mas. Saya bukan orang yang bisa cerita langsung sebenarnya. Kalau nggak disentil nggak bisa cerita. Dan kalaupun disentil itu malah saat itu yang keluar malah air mata bukan cerita. Nah saya nggak pengen orang lihat itu. Karena orang-orang lihat Mas Rizky itu ketawa, senyum, bisa bikin guyon, habis itu punya visi yang bagus. Beberapa idenya itu bisa dieksekusi. Jadi orang lihatnya ya yang bagus-bagusnya gitu. Nah susahnya itu saya pendam sendiri, saya kerja sendiri. Habis itu ketika saya punya beban masalah itu ya tak limpahin ke masjid aja gitu. Kita diam diri di masjid itu setelah sholat. Tapi kalau sampai nggak bisa kita tahan gitu, mau nggak mau pasti akan cerita sih. Cuman alhamdulillahnya sedikit yang bisa saya ceritakan ke orang tua, beban-beban besar saya. Dan ke teman-teman pun juga nggak banyak. Tapi ada beberapa sahabat yang memang dari dulu dia udah tahu kalau Mas Rizky seperti ini, oh ya dia butuh waktu sendiri aja, cukup gitu aja. Ya itu sih, orang yang kenal aku kadang cukup datang aja, tapi nggak perlu ngomong apapun itu udah bisa mengurangi bebanku, itu sih mas. Jadi tahun 2020 mas, jadi saya kena PHK pertama dari PT Arisan Mapan itu 2019 akhir, kan ada COVID ya, dan saat itu saya juga barusan menikah dan istri hamil. Saya bingung nih, mau nggak mau saya harus bawa pulang, saya nggak dapat kerjaan di sana. Oke, kita pulang ke Tulungagung dulu ya, kita mengamankan si kecil ini, istilahnya kandungan istri saya sama istri saya, ya gitu. Kalau saya harus ke sana nggak apa-apa, yang penting istri saya aman dulu. Karena kalau saya di sana saat itu dengan keterbatasan dan beberapa peraturan dari COVID itu yang nggak boleh kemana-mana, ya orang tua nggak bisa bantu, ini nggak bisa bantu. Istri saya orang Palembang juga, jadi ya kita di Jogja cuma berdua. Akhirnya saya bawa ke sini, sekelang 2-3 bulan saya pengen dimasakin pempek. Istri saya bikin, tapi dengan keterbatasan karena sedang hamil, ya udah saya bantu. Lah, kok enak gitu. Dengan enak itu kemudian saya coba bagi-bagi, waktu itu juga bulan puasa. Ternyata jadi effort yang positif, kok ada yang pengen beli. Nah, tahun 2020 bulan Maret itu pempek Sako ini lahir. Jadi saya jual produk tapi lewat Facebook. Jadi saya jual 10.000 itu dapat 5 biji, itu pakai Mika, ya udah saya jual. Jadi saya yang bikin, saya yang nge-packing, saya yang nganter juga. Nah, saat itu saya masih kerja ikut orang tua juga. Jadi pagi sore saya ikut orang tua, pulang sore kadang kalau harus nganter pempek ya saya antar pempek dulu ke pelanggan, malamnya kita produksi buat besoknya. Mulai produksi baru setengah kilo, habis itu sekilo, dan saya jualnya juga lewat frozen. Jadi yang packing vakum kita promosiin lewat Facebook ke teman-teman kayak gitu. Alhamdulillahnya itu salah satu usaha sampingan saya yang bisa ngebantu untuk biaya persalinan anak saya. Setelah itu berjalan, saya dapat kerja lagi di Jogja. Mau nggak mau, pempek Sako ini vakum dulu. Saya kerja dulu di sana. Istri nggak bisa ngehandle karena istri udah megang nasi kecil. Habis itu kita bawa ke Jogja. Saya tinggal lagi di Jogja, di Klaten lah lebih tepatnya. Kemudian ada kesempatan, selalu saya bawa oleh-oleh. Kalau dari sini pas pulang ke Tulungagung balik lagi ke sana, itu saya mesti bawa oleh-oleh pempek gitu, buatan sendiri gitu. Ke tetangga, ke teman-teman, ada yang beli ya udah kita layanin. Ya udah kita layanin itu terus. Ya cuman sebagai usaha sampingan saat itu.
Nggak banyak sih mas, waktu itu sebulan aja cuman menghasilkan 900.000 lah. Itu masih kotor ya, karena ya bukan usaha utama lah lebih tepatnya. Jadi ada pesanan dibikinkan, kalau nggak ada ya udah kita nggak produksi. Dan untungnya pempek ini semacam kayak bakso, dia bisa frozen, aman sampai 3 bulan selama di freezer, cukonya pun juga aman. Ya udah, jadi kalau nggak ada yang beli ya kita konsumsi sendiri atau enggak kita simpan kayak gitu. Habis itu perjalanan kerja saya di Shopee itu 2 tahun selesai. Mau nggak mau saya harus muter otak nih. Saya bisa ngapain lagi nih? Ya udah, memutuskan untuk pulang lagi dan mulai menetap tinggal lagi di sini. Dengan tujuan anak saya udah mulai besar, udah mulai harus sekolah. Kalau nanti harus saya pindah-pindah lagi, saya kasihan sama perkembangan si kecil. Ya udah menetap di sini. Saat ini saya masih kerja sama orang tua dulu dari pagi sampai sore. Habis itu sambil ngumpulin modal ya bikin usaha pempek Sako ini bangkit lagi gitu. Awalnya sebelum warung ya kita masih frozen gitu mas, masih jualan frozen. Kita kirim-kirim, ke pelanggan saya antar sendiri. Ya sedikit demi sedikit itu bisa ngumpulin beli gerobak, beli kursi, beli meja. Jadi dari setahun saya jualan itu baru muncul usaha pempek Sakoku ini. Gitu. Sebenarnya ini usaha istri sih lebih tepatnya, karena saya dari pagi sampai sore udah fokus sama kerja ikut orang tua. Ya udah yang ini atas nama istri saya. Cuman saya bantu sebagai manajemennya lah, mulai dari pemasarannya, produksinya, itu semua yang saya lakukan. Cuman untuk yang di depan nanti adalah istri saya, karena memang dari awal pempek Sako ini resep dari istri, dan istri sendiri pengen punya kegiatan, ya udah saya buatkan, saya bantu, saya dampingi. Kayak gitu. Pede kah mas jual pempek di sini? Kan enggak semua orang tuh familiar. Kalau diceritakan kembali, pede apa enggak sih? Karena dulu saya juga nggak terlalu suka pempek sebelum kenal istri saya. Sebelum saya juga menyentuh tanah Sumatera, pempek, rendang, itu saya nggak terlalu suka. Masakan khas Padang itu nggak terlalu suka. Cuman kenapa saya bisa pede saat itu? Jadi saya pernah beli pempek yang ya di pinggir jalan, habis itu yang di beberapa outlet kayak gitu, rasanya itu kadang cukanya terlalu asam. Karena kuncinya sebenarnya di cukanya sih mas. Kalau pempeknya dari ikannya ataupun nggak pakai ikan itu menurut saya nggak begitu masalah. Tapi yang di cukanya, nah ini cukanya itu ada yang asam banget, ada yang manis banget, ada yang pedes banget. Nah itu yang kadang bikin selera makan kita nggak enak. Nah waktu saya ke Palembang dan saya pernah 2 bulan di Bangka waktu itu KKN, hampir tiap hari makan pempek di situ. Istilahnya kalau di Jawa itu kita sering makan pentol, nah di sana nggak ada pentol cilok, adanya yang pempek itu. Nah itu yang makan, oh ternyata nikmatnya makan pempek itu di sininya ya. Nah saya baru tahu ternyata dari cokonya itu. Sama satu lagi, kalau di Jawa beli pempek yang enak itu harganya kadang mahal. Saya waktu di Sumatera itu beli yang 1.000-2.000 aja enak. Nah saya pengen bikin seperti itu. Akhirnya saya minta tanya sama istri, bisa nggak bikinkan yang seperti itu gitu. Bisa gitu. Ya udah, berarti kita coba bikin gitu. Nah kemudian saya orang Jawa sendiri, jadi kalau saya orang Jawa kan lidahnya udah pasti lidah Jawa ya. Saya aja bisa menerima apalagi orang lain ya gitu. Karena kalau saya testernya orang Sumatera, ya yang menerima cuma orang Sumatera. Nah ternyata di sini pempeknya enak, nggak kayak yang lain, nggak keaseman, ada gurihnya, ada ininya, ada manisnya, pedasnya nggak terlalu kayak gitu. Oke, nah di situ saya juga tanya harga, karena saya dulu ngasih sampelnya sekian, kalau mau beli harga berapa gitu. Nah jadi saya bukan yang menentukan harga, tapi dari para customer. Nah para customer itu yang bisa menentukan harga. Akhirnya kita jadiin bahan diskusi sama istri. Disitulah baru muncul, oh kita jual pempeknya kayak yang di Sumatera ya, mesti yang murah aja gitu. Yang dimana orang makan nggak terlalu mahal, masih dalam tahap jangkauan orang-orang bisa beli. Karena kalau yang kita nge-branding yang bagus, yang premium, pempeknya bagus, memang enak. Kualitas ikannya juga lebih bagus, rasanya enak banget lah gitu. Cuman orang yang beli siapa gitu. Sedangkan di Jawa sendiri, apalagi di Tulungagung ya, maksudnya bukan kota yang besar, masih kota yang berkembang, pasti akan lebih milih dengan harga sekian mending beli pempek atau nasi goreng atau bakso. Karena persaingan kita ya antara bakso, nasi goreng sama mie ayam. Jadi dulu sebelum produknya jadi ya, itu saya riset hampir 3 bulan mas.
Cuman 3 bulan itu nggak tiap hari riset ya, pasti ada jeda waktunya. Karena mulai dari bikin gagal. Saya pernah beli ikan 3 kilo masih bentuk ikan. Ternyata nyampe rumah ikannya basi. Dibikin pempek, pempeknya hancur. Kemudian kita pakai gula Jawa gitu. Oh kok rasanya beda sama di sana. Ternyata nggak bisa. Habis itu riset mulai dari juga ukuran. Kan pempek itu kita bisa bikin ukurannya bermacam-macam Mas, dari yang paling kecil sampai paling gede. Mereka punya pangsa pasarnya masing-masing. Nah, di situ saya sambil meriset. Pokoknya kalau saya pas ke Palembang waktu itu, saya manfaatkan untuk riset di situ. Dalam tanda kutip, apa ya yang bisa saya bawa di sini gitu. Nah, ternyata yang bisa saya bawa adalah kita pengen pempek yang enggak premium, tapi kualitasnya tetap masih terjaga dan masih banyak disukai orang kayak gitu. Dan terakhir yang paling unik adalah riset harga. Orang biasanya itu riset harga mulai dari sendiri ya. Oh, ini dari HPP-nya sekian, kita markup sekian untuk bonus kita atau apa ya, untuk keuntungan kita. Kalau saya sendiri nggak kasih ke orang bisa dijual berapa, dari beberapa orang kita tentukan gitu. Habis itu nanti sudah nentuin nih, oh sekian satu porsi, sekian harganya sekian, baru kita hitung HPP-nya. Oh yaudah, oke, masuk. Jadi malah bukan dari HPP dulu kita kasih ke orang, tapi dari orang dulu. Karena itu tadi Mas, daya saing kita itu sama makanan pokok lebih tinggi. Jadi sebisa mungkin kita sedikit di bawahnya, tapi kita masih bisa bersaing. Dan ternyata ya itu jadi varian baru sih waktu puasa kemarin tuh banyak yang beli pempek karena itu makanan khas yang enak disantap di buka puasa. Rata-rata sehari bisa habis berapa piece Mas? Paling sehari itu 1 kilo adonan atau setengah kilo ikan. Jadi mulai dari yang besar, yang kecil, yang mix, itu semuanya kalau dihitung-hitung itu setengah kilo. Kalau Sabtu Minggu bisa sampai 1 kilo. Pempek yang kita ready ya, itu kita ada pempek yang kecil. Kecilnya itu kita ada 4 varian, mulai dari adaan, ada selam mini, jadi ada pempek telur kecil itu. Kemudian ada lenjer yang paling khas, sama yang terakhir itu kita ada pempek crispy. Pempek crispy itu biasanya adonannya kita ada kulit tenggiri, ya ada pempek kulit. Tapi kalau nggak ada kulit tenggiri, kita pakai daging ikan tenggiri biasa, makanya kita sebut pempek crispy. Kita juga ada yang besar, itu ada selam besar sama lenjer besar. Yang belum banyak orang sorot itu di sini kita punya pempek lenggang goreng sama ada pempek belah. Nah, ini sekarang itu yang lagi banyak dibeli itu ya selain lenggang itu selam besarnya. Kenapa? Karena selam besar itu harga 12.000 itu kita bisa dapat yang gede, dan kata orang-orang sih katanya udah kenyang. Sedangkan di tempat lain itu harganya bisa lebih mahal. Mungkin kotornya ya Mas ya, kalau kemarin sekitar hampir 9-10 juta sih Mas per bulan. Dan saya harap juga dari penghasilan ini sebenarnya lebih ke ini jadi tabungan si kecil nanti gitu. Nanti kalau masalah buat makan dan minum itu ya dari sehari-hari saya sama orang tua itu. Bapak itu dulu pendidikan cuma sebatas SD. Bahkan SD pun kalau zaman dulu masih kelas 2, kelas 3 itu udah selesai kalau nggak salah. Nggak lanjut sampai kelas 6. Tuh Bapak udah terjun langsung kerja, ikut orang. Sampai sekarang punya toko, itu ya semua dirintis dari awal Bapak. Jadi kalau salah satu yang menginspirasi ya orang tua sebenarnya. Bapak sendiri. Bapak dengan pendidikan yang berbeda dengan yang lain, yang dimana saat itu orang tua masing-masing teman-teman Bapak itu bisa menyekolahkan bahkan sampai SMA, sampai kuliah. Bapak sendiri itu cuma lulusan SD tapi udah bisa punya toko yang ya bisa menyekolahkan saya sampai adik saya kuliah juga. Dan yang menjadi inspirasi pemacu saya sebenarnya juga Bapak. Karena gini, saya ingin buktiin kalau saya nggak pengen jadi beban Bapak itu. Selama ini saya bisa seperti ini karena Bapak, tapi saya pengen suatu saat saya bisa berdiri sendiri tanpa bantuan Bapak, biar Bapak bisa bangga sama saya gitu. Dan saya juga pengen ngebuktiin sama orang-orang juga ya, yang dulu itu menyepelekan saya saat saya usaha kambing itu ya nggak bisa apa-apa, rugi 9 juta, saya bingung harus cari utangan ya gitu. Ya saya pengen buktiin bahwa ya saya punya usaha kecil aja, tapi ini bisa berjalan. Dibandingkan saya punya usaha besar, tapi saya nggak bisa manage, kayak gitu sih. Untuk usaha pempek ini kedepannya seperti apa? Yang pertama pasti saya akan kembangin lagi sih Mas dari variannya. Karena saat ini orang-orang kesini hanya beli pempek, tetapi banyak pertanyaan-pertanyaan lain kayak contoh, anak saya lagi nggak pengen makan pempek Mas, ada nasi nggak, ada makanan yang lain nggak, maksudnya di luar pempek. Itu sedang saya riset lagi ke depannya. Mungkin dari beberapa menu, contohnya kayak bakso ikannya Palembang, itu lagi sedang saya kembangkan. Yang kedua juga saya pengen nanti usaha pempek ini sih kita akan lebih jalan ke frozen food.
gitu. Mulai dari packagingnya, kita siapin yang benar-benar proper, tapi dengan harga yang nggak terlalu mahal. Karena kalau di Jawa sendiri, orang makan pempek itu istilahnya menjadi makanan sampingan, bukan makanan utama. Jadi pengembangan di warungnya sendiri ada, pengembangan di marketing atau salesnya itu ya nanti ya ke situ, ke frozen food yang bisa nanti kita titip-titipkan atau bahkan mungkin bisa masuk ke minimarket kayak gitu sih. Buat teman-teman yang untuk memulai usaha sebenarnya kita mulai usaha dari kecil aja. Saya dulu juga mulainya dari kecil. Contohnya hanya modal 100.000 aja bisa kok gitu. Tapi memang kita yang nanti akan capek karena dalam tanda kutip kalau modalnya kecil kita akan sering belanja, kita akan sering menjualkan. Perputarannya itu kan harus cepat nih. Nah itu memang di awal semuanya prosesnya itu akan sedikit capek gitu. Tetapi kalau pengen usaha sukses memang harus dari kecil kayak gitu. Nggak perlu mulu-mulu dari pendanaan yang besar. Saya sebelum punya warung aja masih jualan ya masih berbentuk mika gitu. Yang setengah hari aja bisa basi kayak gitu. Tapi itu saya lakukan gimana caranya biar bisa muter. Nah kemudian berproses kritik dan saran dari teman-teman itu diterima. Sama satu lagi dalam penentuan harga ataupun customer nggak usah pilih-pilih gitu. Karena kalau kita milih-milih belum tentu produk kita dipilih. Dan yang terakhir, tetap semangat dalam berproses kayak gitu. Karena namanya bikin usaha apapun, itu yang lama adalah prosesnya. Yang cepat menuai hasilnya, itu belum tentu bisa sustain. Tapi yang menuai hasilnya agak lama, itu insya Allah sustain. Nama saya Muhammad Rizky Syarifuddin, usaha saya Pempek Sako, Jalan Yosudarso nomor 68 Tulungagung, bukanya dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.